Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ardika, biasa dipanggil Rangga. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Tidar. Alhamdulillah, kita bisa bertemu pada pelajaran Bahasa Indonesia kembali tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, apa saja sih yang nanti kalian akan pelajari? Yang pertama, kalian akan memahami alur dari cerpen dan hikayat. Kemudian yang kedua, kalian akan menyimpulkan alur dari hikayat. Yang ketiga, menyimpulkan alur dari cerpen. Kemudian yang keempat, mengubah isi cerita hikayat ke dalam cerpen. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan memahami tentang perbedaan alur cerita hikayat dan cerpen. Pengertian alur. Alur ialah struktur rangkaian dari kejadian-kejadian di dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Ada pula pengertian lain, alur ialah sebuah rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Kemudian, alur mengatur seperti apa tindakan-tindakan yang ada di dalam cerita dan harus berkaitan satu sama lain. Seperti bagaimana sebuah peristiwa berkaitan dengan peristiwa yang lainnya, kemudian bagaimana tokoh yang digambarkan dan juga berperan dalam cerita yang keseluruhannya terkait dengan sebuah kesatuan waktu. Kemudian jenis-jenis alur. Yang pertama, ada alur maju, ialah peristiwa yang ditampilkan secara kronologis, maju, dan secara berurut dari tahap awal, tahap tengah, hingga sampai pada tahap akhir cerita. Biasanya alur ini sering digunakan oleh seorang penulis pemula dengan membuat sebuah cerita menggunakan alur ini, kemudian bisa terbangun sebuah kebiasaan menulis untuk mereka karena jika menggunakan alur ini tidak begitu sulit di dalam mengarang ataupun membuat sebuah cerita. Dan alur ini juga pada umumnya digunakan untuk sebuah cerita agar dapat dipahami ataupun dicerna dengan mudah seperti cerita bagi anak-anak. Namun bukan berarti alur ini tidak bisa digunakan kepada cerita yang serius seperti pada pembuatan drama ataupun yang lainnya. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur ialah alur yang ceritanya dimulai dengan sebuah penyelesaian. Alur ini juga sering ditemukan pada cerita yang menggunakan setting waktu pada masa lampau. Penulis yang sering menggunakan alur ini harus pintar di dalam menyusun cerita, agar tidak membuat para pembacanya itu menjadi kebingungan. Kemudian yang ketiga, alur campuran. Alur campuran ialah alur yang diawali dengan sebuah klimaks dari sebuah cerita, dan kemudian melihat kembali masa lalu ataupun masa lampau, dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari akhir cerita tersebut. Alur ini akan mudah digunakan di dalam pembuatan cerita jika si pengarang cerita dapat memahami cara mengatur plot-plot yang ada di dalam cerita tersebut.
Alur cerita hikayat. Yang pertama, salah satu karakteristik alur dalam hikayat yaitu selain beralur maju juga menggunakan alur berbingkai. Alur mundur dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Apa itu alur berbingkai? Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain bercerita tentang suatu kisah. Contoh alur berbingkai. Dalam cerita yang lain pula, Bayan bercerita mengenai pengorbanan seorang istri. Seorang putri raja yang kejam telah membunuh 39 orang suaminya. Suaminya yang ke-40 telah berhasil membuatnya sadar dengan sebuah cerita mengenai seekor rusa betina yang sanggup menggantikan pasangannya yaitu rusa jantan untuk disembelih. Dalam kutipan di atas, tampak Bayan sedang menyampaikan sebuah cerita kepada tuannya. Nah, inilah yang dimaksud alur cerita berbingkai. Jadi, alur cerita berbingkai itu seperti ada cerita di dalam cerita, gitu. Kemudian, alur cerita pendek. Yang pertama, karakteristik alur cerita pendek adalah memiliki alur cerita yang lurus. Kemudian kedua, sebelumnya telah dibahas bahwa pada cerpen memiliki alur cerita yang tunggal. Artinya tidak ada cerita lain di dalam cerita pendek tersebut, seperti tidak ada cerita berbingkai. Nah, kemudian selain itu, alur cerita pada cerpen juga bersifat lurus ataupun maju sesuai kronologi. Unsur-unsur alur. Yang pertama, pengenalan cerita. Yang kedua, awal konflik. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, konflik memuncak ataupun klimaks. Yang terakhir, penyelesaian atau ending. Untuk pengenalan cerita, pada bagian ini pengarang akan memperkenalkan tokoh utama, penataan dari adegan cerita dan juga hubungan di antara tokoh akan terdapat di dalam cerita ini. Makanya di pengenalan cerita akan lebih diperkuat pengenalan tokohnya ataupun yang lainnya. Kemudian di awal konflik, pada bagian ini pengarang ataupun pembuat cerita akan memunculkan bagian-bagian di dalam cerita yang biasanya menimbulkan sebuah permasalahan. Jadi pada bagian ini timbul sedikit kejadian yang akan memicu permasalahan ke depannya. Kemudian yang ketiga itu menuju konflik. Di bagian ini pengarang cerita akan meningkatkan apa yang dialami tokoh utama sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan konfliknya akan dipicu. Nah, di sini konfliknya mulai timbul. Kemudian yang keempat, konflik memuncak ataupun klimaks. Nah, di bagian ini sebuah puncak permasalahan yang dihadapi oleh tokoh, dan pada bagian ini pula tokoh di dalam sebuah cerita akan dihadapkan dalam sebuah penentuan akhir yang akan dialaminya. Keberhasilan ataupun kegagalan biasanya menjadi sebuah penentuan nasib tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, penyelesaian ataupun ending. Akhir dari sebuah cerita, dan pada bagian ini akan menjelaskan seperti apa nasib tokoh di dalam cerita tersebut. Apakah endingnya akan bahagia, buruk, ataupun menggantung. Contoh cerpen.
Nah, mohon maaf untuk contoh cerpen karena ceritanya kebanyakan untuk dimasukkan ke dalam PPT, jadi saya akan memasukkannya ke dalam bentuk PDF karena melihat dari bacaannya yang sangat banyak, dan saya akan mencantumkannya pada PDF yang ada di Google Classroom. Oleh karena itu, diharapkan untuk para siswa melihat contoh cerpen yang ada di dalam Google Classroom itu yang sudah saya cantumkan. Terima kasih. Berilah tanggapan materi bisa disampaikan melalui Google Classroom ataupun melalui komentar di kolom komentar di YouTube. Semoga sukses dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.